Fadoli jika ingin direkam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan di kelas pra BBQ dalam rangka mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, umahat wa akhwati, mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menurunkan pemahaman kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu tajwid. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pekan lalu kita sudah sampai ayat keberapa? Akhwati? 12. Ayat 12. Berarti Ya. hari ini ayat ke-13. Sahih? Sahih? Iya saja. Afwan, surat apa ini Ukti Nana? Al-Qiyamah surah ayat 13. Ada Kalau kebakaran. diperbesar ini ya, apa namanya, pecah. Jadi boleh dibuka mushafnya masing-masing, nggak apa-apa. Ya, Ana untuk menunjukkan ininya aja nanti hukum tajwidnya, penjabaran hukum tajwidnya. Boleh kalau yang mau memakai. Saya punya Ustazah, kalau mau pakai mushaf saya Ustazah. Yang standar Madinah ya? Iya, Boleh, coba di-set. baik. Surah Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah. Ayat berapa sekarang Ayat ya? ke-13 hari ini dimulai ayat ke-13. Ayat 13. Al-Qiyamah ayat 13. Apa nih ya, kayaknya ada kebakaran nih. Saya sambil mantau di luar ya. Ya Allah. Banjarmasin sering kebakaran kalau musim panas kayak gini. Sebentar ya, saya mati. Rumah Banana kena nggak? Dekatan nggak? Ya. Lagi keluar. Karena barang-barang yang berharga disimpan Iya, dulu. beresin dulu. Ya Allah. Mbak Nana rumahnya kena api nggak? Ya belum lah ini. Ya nggak pernah, cuma kalau dekatannya diberes-beres, diamankan gitu. Takut kena ini kesambar, ini kan angin ya. Ya. Ayo kita mulai ya. Baik saja. Sekarang ayat ke-13 ya. Ya. Ayat ke-13. Sama ya, sama apa namanya? Nggak terlalu jelas ya. Jelas nggak di layar Umahat? Jelas? Jelas sih Ustazah.
Alhamdulillah. Kalau kurang jelas, bisa dibuka mushafnya masing-masing ya. Ya. Iya, Baik, jelas banget. awalan kita sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Nanti tinggal baca per ayat, per orangnya baca tiap satu ayat ya. Lalu dijelaskan hukum tajwidnya. Ya, Umahat, Tafati. Yang nomor Wahid, 1 siapa? Isnain. Kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, siapa yang awalan bersetum? Tafadholi, iqra'i ayat ke-13. Baik, Nomor Ustaz. 1 mestinya ya. Hai. Yunab benar ya. Yunabbu'ul insanu yauma idzim bima. Bentar. Yunabba, fathah bukan dhammah. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhor. Diulang, Biasa ya? jangan terputus, jangan mencuri nafas. Enggak ada mencuri nafas sebentar. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhor. Masya Allah, Masya Allah. Gunah pada tanwin ketemu ba, gunah pada iklab itu dijelaskan, didorong suaranya. Al-jauf, al-khoisum, al-jaufnya juga harus dijelaskan. Jadi nggak hilang gunahnya, ya. Ukti Sina. Yauma idzim bima qaddama wa akhor. Diulang dari situ. Yauma idzim bima qaddama wa akhor. Masih hilang sedikit, jadi dorongan suaranya yang al-jaufnya tambah lagi. Yauma idzim, kuatkan. Ma idzim, itu saja. Tahan, gunahnya setingkat. Bima qaddama wa akhor. Ahsan, lebih terdengar. Kalau tadi sempat terputus, ya. Coba saya ulang saja ya. Saya juga diulang. kemarin dengar yang pas saja bilang kemarin saya juga ngedengar matobi saya, mat jais mufasir saya hilang. Saya mau coba lagi. Al-jaufnya ya. Dari awal disempurnakan. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhor. Tambahkan lagi dorongannya ya. Tambahkan lagi. Kedengeran lagi ya. Iya. Sudah lebih terdengar dibanding yang awal ya. Kasroh pada hamzah coba diluruskan lagi. Insa. Tipiskan dari makhraj huruf siap-siap ke huruf nun. Insa ke huruf sin, afwan. Insa. Jangan ke tengah, ke depan. Insa. Coba diidharkan dulu, nun sukunnya idharkan dulu, jelaskan dulu. Cara melatihnya, nun sukunnya dijelaskan dulu. Insa, jelas ya innya ya. Insa. Nah, maka cara menyamarkannya, makhrijul hurufnya, alisannya jangan nempel ke makhraj huruf nun. Jangan nempel ke gusi atas. Insa. Insa dari depan. Insa.
sa. Iya. Jadi karena cara membunyikan ikhfa itu lihat huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya huruf tipis, maka tipis ikhfanya. Jadi jangan ke tengah apalagi ke belakang. Ke belakang yang punya ikhfa akrob ausat yang paling jauh ya. Kalau yang akrob kan yang dekat ya. Jadi diusahakan dari depan tipis ya. Masya Allah. Yuk diulang sekali lagi, sempurnakan. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhor. Ahsanti, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kedengeran saja Sudah lebih ahsan. Sudah lebih ahsan. Ya, enggak hilang banget ya. Jadi dilatih ya. Setiap yang huruf panjang, baik itu gunnah, baik itu al-jauf, mad jaiz, mad wajib, itu dorongan suaranya diluruskan lagi ya. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Yunabba tasjid agak ditahan. Yunabba'u tasjid ada ditahan untuk ketemu ba, merapatkan bibir, ketemu setelah u itu ada apa? Setelah hamzah u dia ada alif sifat mustadir yang tidak dibaca. Ya. Alif lam ketemu hamzah, dia alif lam qamariyah yang dibaca. Ya, berarti lam sukunnya lam sukunnya bisa dibaca tuntoko. Dibunyikan tuntok. Tuntok Dibunyikan ya. Tuktab wa tuntok. Ditulis dan dibunyikan untuk alif lam qamariyah atau idhar qamari ya. Sahih. Lanjut. Ketemu nun dengan huruf ikhfa, semua huruf ikhfa, sa dia didengungkan, ikhfa safawi ya Ustaz kalau dia. Dijelaskan nunnya nun apa? Nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf sin. Huruf sin. Dia huruf sin hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Kenapa ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi apa ikhfa halqi ya Ustaz? Saya lupa deh. Kenapa safawi? Safawi itu untuk hukum mim sukun. Idhar ya, itu untuk yang itu ya, yang idhar ya. Kalau pakai syafawi itu hukum mim sukun. Ya. Ya, kalau yang pakai syafawi itu hukum mim sukun. Karena mim sukun adalah huruf asyafatain. Kalau huruf nun cukup menjelaskan dengan ikhfa. Ikhfa ya, baik. Ya. Kalau dia mim sukun, ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu mim sukun ketemu dengan huruf ba. Ba ya. Ya. Ya, berarti di sini nun sukun ketemu sin hukumnya apa tadi? Ikhfa. Ikhfanya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Tafkhim atau tarqiq? Tarqiq karena ketemu dengan huruf tarqiq. Ya, ketemu dengan huruf sin, huruf tipis. Ya. Terusnya sinnya 2 harokat, matobi'i. Sahih. Terus yauma dia ketemu lin, ya wawu ketemu sebelumnya fathah menjadi lin, matlin ya Ustaz di sini. Harfulin. 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 Huruf lin ya. Harfulin. Harfulin ada 2. Apa aja hurufnya? Huruf lin ada 2. Apa aja hurufnya? Wawu dan ya. Waw sukun dan ya. Sukun. Sebelumnya harokatnya? Fathah dua-duanya. Jadi jelaskan kalau harfulin itu ada 2. Waw sukun dan ya sukun sebelumnya harokatnya fathah. Karena kalau tidak dijelaskan nanti khawatir tertukar dengan harfu mat. Tertukar dengan huruf mat. Ya. Karena huruf mat juga sama. Waw sukun dan ya sukun. Cuman yang membedakan adalah harokat huruf sebelumnya. Seperti itu. Ya. Lanjut. Izim dia yang tadi saja bilang mim ketemu ba. Kenapa mim ketemu ba? Bukan mim ketemu ba. Nun ketemu ba dia dibacanya samar. Tanwin ketemu ba. Ketemu ba dibacanya samar. Apa hukumnya? Dia tadi ya ikhfa safawi ya Ustaz.
Ini bukan hukum mim Iklab. sukun sayang, hukum nun sukun atau tanwin. Berarti ini apa hukumnya? Iklab ya saja. Sahih. Iqlab. Iqlab. Iqlab secara bahasa artinya merubah. Ya. Secara istilah merubah bunyi nun sukun atau tanwin ya menjadi mim samar. Ya, maka ditandai dengan huruf mim kecil. Nah, iklab ditandai dengan huruf mim kecil. Karena iklab artinya merubah, ya, merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim samar disertai gunnah. Iklab setingkat gunnah apa berdasarkan zaman atau lamanya gunnah? Dia kamilah ya saja. Kamilah, sahih. Jadi tingkatan gunnah yang keberapa? Kedua. Ya, lanjut. Dia ketemu alif, dia ketemu alif menjadi mat tabi'i, ma. Qaddama, dia dal sukun dia juga ditahan sebentar. Qaddama wa akhor. Wa akhor dia juga ditahan, dan ketemu ro-nya menjadi ro-nya karena fathah diwakafkan dia menjadi sukun, menjadi ro tarkim. Tafkhim. 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 Tebal. Ya, tebal ya. Ya, di sini hukum ro-nya karena dia waqaf maka ro-nya disukunkan, ya. Berarti masuk ke hukum ro yang dibaca tafkhim, yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Karena di sini ho-nya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka ro sukun karena wakofnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Masya Allah ya. Lambang tasydid itu lambang yang melambangkan bahwa hurufnya ada dua. Berarti setiap yang bertasydid itu hurufnya ada dua. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya, Masya Allah. Ya, di murojaah lagi hukum tajwidnya. Ukti Sina, yasarallahu lana. Syukran lagi. Syukran lagi ya Ukti Sina. Barakallahu fiik. Naam, tafadholi ba'daha. Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Heni. Iya. Bunda Heni, tafadholi. Dibaca ayat ke-14. Baik Ustazah. Bismillah. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Diulang sekali lagi. Baik. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Huruf shad angkat pangkal lidah. Huruf isti'la, huruf itobak, terkepung. Suara naik lurus ke langit-langit atas. Basiroh. Ya, Masya Allah. Ro-nya jangan diayun, jangan dipanjangkan harokat pada ro-nya. Basiroh. Roh. Ya, yang disempurnakan sifatul hurufnya adalah hak besarnya. Ro-nya jangan diayun. Ya. Basiroh. Roh. Insyaallah. Ya, diulang. Boleh, diulang dari awal. Baik. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Ya. Ba-nya tipiskan dulu, shotnya baru tebal ya. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Ya. Baik saja.
balil insanu ala nafsihi basirah. Masya Allah. Masih Jadi kurang sotnya itu. disempurnakan. Ya, tapi sudah lebih baik dari awalan. Baik, Ya, Ustazah. kalau awal tadi seperti huruf sin karena tidak mengangkat pangkal lidah. Ya, setiap Baik, huruf Ustazah. yang punya sifat istilah, huruf-huruf Baik, Ustazah. tebal, maka cara membacanya dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah yaitu bagian lidah yang dekat dari tenggorokan. Ya, Umi Heni, Insya Allah. Ya, coba Baik, Ustazah. dilatih ikhfa pada nun sukun ketemu sin dari depan, jangan ke tengah apalagi ke belakang. Tipiskan lagi. Baik, Ustazah. Insa dari depan. Insanu. Ahsan. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Baik, Ustazah. kita Tipis makrotnya hurufnya. tuh iya tipis. Sudah siap-siap ke huruf sin ya. Jadi jangan tebal. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ustazah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Baik, Ustazah. Balil ini ada lam komariah utok dibaca, Ustazah. Kemudian setelah tutok insa ikfa hakiki dibaca tipis huruf sinnya. Dijelaskan Kemudian, ikhfanya pada huruf apa bertemu apa? Baik. Nun sukun bertemu dengan huruf sa, bertemu dengan huruf sin, mohon maaf. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka ikfa hakiki dibaca samar, lidah sudah menuju ke huruf sin, karena sin huruf tipis, jadi ikfa-nya dibaca tipis. Insa, supaya tidak ikut mendengung, maka sa-nya harus jelas. Sa, kemudian nu, ala, matobi'i, nafsihi ada hadomir, ini kata ganti orang ketiga, matsilah kosiroh, atau matsilah kosiroh, matsilah matsilah? kosiroh, atau matsilah sugro, dibaca Sahih. 2 harokat, dibaca 2 harokat, kemudian basiroh, roh di basi ini ada matobi'i, kemudian roknya dibaca tebal, basiroh karena berharokat fathah, dan setelah itu ada tak marbutoh dibaca dengan sebagai huruf H disukunkan, basiroh seperti itu dengan hati-hati H yang rokhawah. Bagaimana saja? Di akhir itu ada huruf apa nih di akhir ini? Yang mana saja? Ini yang anak tanya itu. Idgham biguna. Nah, yang anak tanya di akhir ayat ke-14 itu huruf apa Bunda Heni? Ini huruf tak marbutoh. Ya. Itu yang anak tanya. Ada huruf tak marbutoh. Ketika tak marbutoh diwakafkan, maka dibaca menjadi huruf apa Bunda Heni? Huruf H, Ustazah. Huruf H apa? H besar atau H kecil? H besar yang di bawah, tapi jangan sampai ke dada, jadi ada di pangkal tenggorokan dengan rokhawah. Insya Allah, ya. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Penjelasan hukum tajwidnya, alhamdulillah ya, Bunda Heni. Ya, di sini akhwati umaha dilihat di nafsihi basirah ya. Ada hak dhamir ya, hak dhamir atau kata ganti orang ketiga tunggal ya. Mufrad ya, tunggal itu mufrad, mudzakkar laki-laki, ghaib itu tidak ada di depan kita ya. Ada hak dhamir yang di sini berharokat kasroh ya. Jadi pada matsilah itu hanya berlaku
pada hak domir yang berharokat dhammah dan kasroh saja. Jadi tidak ada harokat fathah. Jadi kaidah pada mad silah itu hanya berlaku untuk hak domir yang berharokat dhammah dan kasroh saja. Ya, hanya dua keadaan. Maka di sini berlaku mad silah sugro, yaitu apabila ada hak domir diapit oleh dua huruf yang berharokat. Bisa dilihat di sini sebelum hak domir adalah huruf sin, harokatnya kasroh. Setelah hak domir adalah huruf ba berharokat fathah. Maka ini yang dimaksud dengan huruf hidup, huruf yang berharokat. Jadi tidak boleh huruf sebelum hak domir atau setelah hak domir itu huruf sukun. Ya, itu kaidah mad silah. Ya. Lalu bertemu dengan selain hamzah. Di sini kan hak domirnya bertemu dengan ba, bukan hamzah, ya. Maka itu kaidah dari mad silah sugro. Ditandai dengan ya kecil. Ini ya kecil, ya. Ini ya kecil. Ya, ini tanda mad silah sugro. Ya, ya kecil. Ditandai dengan ya kecil. Maka dibaca panjang dua harokat. Masya Allah. Syukron lagi ya Bunda Henilis. Baik Ustazah, jazakillah khair Wa iya. ilmunya Ustazah, barakallahu, sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Wa fiki barakallah Bunda Henilis. Naam, tafadholi ba'da Bunda Henilis. Anak Ustazah. Iya, Bunda Watinur. Ya Sahih? Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca yang ayat ke-15. 15 ya. Walau alqa ma'adhirah. Haknya alirkan lagi rohwah, hamznya. Roh. Ya. Walau alqa ma'adhirah. Ziroh. Dhirah. Hak besar makhorijul hurufnya dari mana Bunda Watinur? Di belakang Ustazah. Di tenggorokan bagian bawah. Yang di belakangnya Ustazah. Ya, di bawah ya, tenggorokan bagian bawah ya. Bawah. Iya Ustazah. Nah, yang di sini ya, tenggorokan bagian bawah. Ya, hak besar makhorijul hurufnya tenggorokan bagian bawah. Maka dari situ sifatul hurufnya dari mana makhrajnya, dari situ sifatul hurufnya ya. Ma'adhiroh. Ulang lagi Ustazah. Naam. Walau alqa ma'adhirah. Ziroh. Dhirah. Alirkan lagi ke depan, keluar. Ma'adhiroh. Ma'adhirah. Masya Allah. Ya, sekali lagi dibaca, disempurnakan. Boleh Ustazah. Walau alqa ma'adhirah. Ahsan. Coba dilatih huruf ain. Adhirah. Iya. Huruf ain, ambil aja makhrajnya di awal, lalu harokatnya fathah, kasroh, dhamma, udah al-jauf. Ma'adhirah. Ya. Ma'adhirah. Ma'adhirah. Ya. Sempurnakan lagi sifatul hurufnya pada huruf hak besarnya ya. Ya Ustazah. Ulang lagi Iya. Ustazah boleh? Boleh. Walau alqa ma'adhirah. Masya Allah, Masya Allah. Ini disempurnakan sifatul hurufnya ya. Ya. Ya Ustazah. Nah, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Lau ini matli apa lin ya Ustazah? Ya, waw sukun sebelumnya Fathah. Ya. Fathah. Ya. Al Harfulin. Harfulin ya. Kalau enggak lin juga boleh Ustazah. Dijelaskan. Lin kan nanti ada matlin, ada harfulin, beda Ini ya. Harfulin, ya. waw sukun sebelumnya fathah ya. Fathah ya. Oh ini matobi'i dibaca dua harokat. Lanjut.
ma'a ini matobi'i, ada alif kecil dibaca 2 harokat. Mm-mm. Zi ini marfulin juga ya Ustazah ya. Zi, lihat Oh, setelahnya ada enggak. huruf apa tuh? Ini matobi'i, maaf. Ya ada ya ada ya ini jadi apa ya ya sukun ya Ustazah. Ya, sukun Jadi sebelumnya kas. kasroh. Zalnya kan kasroh. Ya kasroh. Ya, berarti matobi. Matobi'i. Mm-mm. Lanjut. Ro-nya ini dibaca tebal, terus haknya Mm-mm. domir ya, hadomir ya Ustazah. Mm-mm. Haknya ya. Ada hak domir. Ya, ini kalau apa dibacanya jadi apa ya tadi ya? Roh. Kalau wakof, kalau disukunkan, hak besarnya H besarnya jadi hadomir disukunkan. apa? Disukunkan Kalau ya. wakof, ya kalau Wakof. wakof Ya. di sini di akhir ayat ke-15 ini, maka Ya. haknya disukunkan. Ya. Ya. Tetapi kalau Bunda Wati Nur ingin membaca wasol dari ayat ke-15 ke ayat 16, maka di sini berlaku hukum apa? Matobi'i. Ditandai dengan waw kecil. Matobi'i Ustazah. Memang ini digolongkan atau dikelompokkan ke dalam matobi'i. Tetapi di sini ada hukum lain namanya. Apa Matsilah. Matsilah sugro. Ingat-ingat, matsilah sugro itu ya hanya terjadi pada hak domir yang berharokat domah dan hak domir yang berharokat kasroh. Nah, maka di sini hak domirnya berharokat domah. Domah ya. Matnya mengikuti harokat hak domirnya. Kalau hak domirnya domah, maka harfu matnya adalah waw kan? Iya. Iya. Maka matsilah itu ditandai dengan waw kecil atau ya kecil. Kalau tadi yang ini kan ya kecil nih. Ya kan? Matsilahnya ya kecil. Kalau ini yang waw kecil. Jadi Bunda Wati Nur, matsilah sugro ya, itu berlakunya kaidahnya hanya berlaku ketika wakof atau wasol. Oh, iya iya. Ketika wakof atau wasol, Ana bertanya. Oh, wakof Ustazah. Nah, lah. Oh, kalau mau di apa? Kalau matsilah sugro, ya. Maka kondisinya ketika wakof apa ketika wasol? Wakof. Ketika wasol, ketika bersambung. Oh, matsilah sugro kalau disambung, apa tadi? Hadomir, kalau di wasol jadi tidak ya, dilihat ya. Hak domir, di sini ada hak domir. Matsilah sugro. Ya, matsilah sugro yaitu apabila ada hak domirnya di sini yang hu. Ya, diapit, berarti diapit itu huruf sebelum hak domir dan setelahnya, ya itu diapit ya. Diapit oleh huruf yang berharokat, jadi nggak boleh huruf sukun. Bertemu selain hamzah. Di sini kalau wasol kan hurufnya lam, ya. Maka kaidah matsilah sugro itu hanya berlaku ketika wasol. Ketika wakof, maka tidak berlaku matsilah sugro, melainkan hak domirnya disukunkan. Oh, hak domirnya disukunkan kalau wakof ya Ustazah ya. Kalau wakof, kalau berhenti. Maka ketika Bunda Wati Nur berhenti, ya wakof pada akhir ayat ke-15, maka haknya disukunkan kan? Ma'adiroh. Ya. Tetapi kalau mau wasol ke ayat ke lafaz selanjutnya, ya ke ayat selanjutnya, maka berlaku matsilah sugro. Ma'adirohu la tuharrik bih. Ya kan? Ya Ustazah. Hu-nya dibaca 2 harokat. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Ya, Masya Allah. Syukron lagi ya Bunda Wati Nur. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, tafadholi ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sarah, tafadholi dibaca ayat ke-16. Ayat 16 ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Insyaallah. Ro-nya ditipiskan. Ro, ya. Ro kasroh tipis. Diulang ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita ajalabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La dipanjangkan. Bih. Sempurnakan sifatul huruf pada hak besarnya. Bukan Bih. dipanjangkan bak kasrohnya. Diulang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Jadi jangan dipanjangkan. Lalu setiap harokat dorongan suaranya sama. Fathah, kasroh, dhammah itu sama. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, insyaallah. Sempurnakan lagi sifatul huruf pada huruf ain ya. Ada huruf ainnya sempurnakan lagi ya. Huruf ain punya sifat apa? Sifat Huruf ain apa sifat? Baini, bainiyah. bainiyah, mengalir sedikit. Jadi sedikit dialirkan. Lalu kalau ha punya sifat apa? Ha besar. Rokhwa Amat, atau rokhwah. Ya, alirkan suaranya, alirkan nafasnya ya, rokhwah. Jadi dialirkan. Bih, bih. bih. Dialirkan ya, insyaallah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. La lama tobi'i bihi matsilah bi hinya matsilah kosiroh. Ro kasroh dibaca tafkhim atau tarqiq. Tarki Tarqiq, tipis. tipis. Tarqiq. Bihi Hinya matsilah kosiroh atau matsilah atau matsilah sugro. sugro. Ya, dibaca panjang berapa harokat? 2 ya, Ustazah? Atau 2 harokat. Sahih. ya, Kaidah matsilah sugro itu berlaku ketika waqaf atau ketika wasal. wasol ya? Ya, ketika wasol, ketika membaca bersambung, disambung ya, menyambung bacaan. Ketika waqaf maka tidak berlaku matsilah sugro, melainkan hak dhamirnya disukunkan. Sukunkan. Ya. Tuharrik bih. Kalau dia waqaf, nggak berlaku matsilah sugro. Ya, kalau wasol baru berlaku matsilah sugro. 2 harokat. Naam, dilanjut. Sanya lisanaka sinnya tobi'i. Sahih. Lalu apalagi yang perlu dijelaskan hukum tajwidnya? Huruf ain kasih sifat bainiyah ya. Bainiyah. Lalu di akhir ada hukum apa? Hadomir. Ya. Ketika waqaf, ketika wasal ada hukum apa itu? Matsilah. Matsilah apa? Sugro. Matsilah sugro, ini yang matsilah sugro. Kalau yang ini mat apa? Matsilah apa ini? Ditandai, ditambahkan di atasnya dengan
lambang mat. Mat Apa silah kubro. Kubro. Ya, mat silah Kubro. kubro. Ya, dilihat di sini ya, umahat ya, akhwati ya. Mat silah kubro itu apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup bertemu dengan hamzah. Kalau tadi mat silah sugro bertemu dengan selain hamzah, maka kalau mat silah kubro bertemu dengan hamzah. Nih, bisa dilihat hamzahnya ya. Dalam kata yang terpisah. Jadi nggak satu kata, terpisah ya. Mat silah kubro dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Berarti kaidah mat silah kubro itu sama dengan kaidahnya mat silah sugro, yaitu hanya berlaku ketika wasol. Ketika waqaf, maka tidak berlaku mat silah kubro, melainkan hak dhamirnya dibaca sukun. Sukun. Bisa difahami? Bisa Insya Allah, Ustazah. Ustazah. Insya Allah. Ustazah, Insya Allah. Ya, itu mat kubro itu, mat sila kubro itu sama dengan mat sila tawilah nggak Ustazah? Sama ya? sama. Tawilah. Tawilah itu kan artinya panjang. Panjang. Kubro itu besar, sama. Besar. Sama. Sugro itu kecil. Qasiroh itu kecil. Jadi dia Pendek, kalau sama. dia di wasol baru dia panjang. Gitu saja Ya, ya. kalau dia 4 wasol, sampai maka 5 kondisinya harakat. hanya berlaku ketika wasol. Wasol. Kalau waqaf, maka Waqaf dia hak tetap dhamirnya disukunkan. disukunkan. Tidak berlaku mat silah. Ya. Ya, ya seperti itu. Bisa Baik, Ustazah. difahami? Insya Allah. Insya Allah. Yasarallahu Jazakallahu lana khairan, Ustazah. wa iyak. Fadoli ba'da ukhti Ya Sarah. Ustazah. Ya Ustazah, saya nomor 5 Ustazah. Iya, Bunda Sati tafadhol. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, ke ain jangan ada jeda. Baik Ustazah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Masya Allah. Sempurnakan lagi sifatul huruf pada huruf mim sukun. Ya, pada huruf mim yang sukun itu setingkat gunnah naqisah. Ya, tidak sempurna, kurang sempurna. Tetapi tetap ada gunnahnya. Jadi jangan ngerem. Jam'ahu. Jadi adanya. Jam'ahu. Jadi jangan berhenti, jangan jam'ahu. Enggak, ya. Kasih bainiyah pada huruf mim sukunnya. Lalu ro juga. Ro sukun itu ro kan punya sifat takrir. Ya. Ya. Jelaskan takrirnya pada huruf ro. Bainiyahnya juga pada huruf ro. Ya, Baik, diulang ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Masya Allah. Jangan memanjangkan harokat pada huruf hamzah. Ya, kasrah pada hamzah jangan dipanjangkan. Langsung masuk ke nun tasydid. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Masya Allah, jauh lebih ahsan, lebih baik dari yang awalan, ya. Seperti itu. Sempurnakan sifatul huruf pada huruf mim dan ro-nya. Mim sukun dan ro-nya. Sudah jelas, lebih terdengar jelas sifatul huruf yang terakhir dibaca. Ya, sekali lagi seperti itu. Disempurnakan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Masya Allah. Lin selesaikan harfulinnya. Alaina. I-nya sempurnakan. Jangan
Jangan imalah, jangan alaina kayak menyeret alaina. Inna alaina wa Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu ya. Baik, Selesaikan. Ustazah. Selesaikan. Satu persatu selesaikan. Berikan sifat hurufnya ya. Coba Baik, latih Ustazah. huruf ainnya. Ain, A, Kasroh. yang mana saja? Semua kasroh. Ain kasroh, fathah, dhammah. A, I, U, An. Mm-mm. Ya. Jadi kalau kita membunyikan huruf ain itu ambil makhrajnya aja, lalu harokatnya udah al-jauh. A, ai, au. Ya, Ustazah. Coba. Apa tadi? A, I, U, An. Iya, iya. Jadi dilatih ya huruf ainnya ya. Huruf Baik, ainnya Ustazah. dilatih. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya sarallahu lana. Semoga Allah mudah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Inna itu gunah musaddadah. Setingkat gunah apa? Setingkat gunah pertama apa namanya itu tadi? Ak. Guna apa yang pertama? Kamilan, akmal saja, sempurna, sangat sempurna, ya. Ya, paling sempurna. Paling sempurna, ya. Sempurna. Paling Sofi, sempurna. berarti. Iya, Sofi. Jadi disempurnakan gunahnya ya. Nun tasydid, Ya, nun tasydid, nun dan mim yang idgham. Itu masuk ke tingkatan guna akmal, gunah Akmal, pertama. ya. Nah, Masya Allah. Ya. Alai Lanjut. itu harf kulin ya, Ustazah. Sahih. Na 2 harokat matobi'i. Sahih. Jam'ahu itu mat sila qusroh karena dia dibaca panjang bila wasol. Terus hu-nya ya, Baca Ustazah, panjangnya ya. berapa harokat? 2 harokat. Jadi apa tadi nama hukumnya? Matsilah Mat sila qusroh atau matsilah kubro, sugro. Masilah yang kecil. sugro karena dia berada di dua huruf yang berharokat. Ya, hak dhamir itu kata ganti untuk orang ketiga ya, kata ganti untuk orang ketiga laki-laki tunggal ya, itu pengertian dari hak dhamir. Ya. Jadi langsung aja dijelaskan hukumnya apa? Matsilah sugro ya, atau matsilah qasiroh sama. Qasiroh sama sugro itu artinya sama, kecil ya, sama. Jadi dibaca panjangnya 2 harokat. 2 harokat ya, bila diwasolkan. Terus wakur itu tafkhim tebal. Kenapa dibaca tafkhim? Karena dia berharokat domah. Sebelumnya berharokat domah. Ya, tapi roknya sukun. Roknya sukun, sebelumnya domah ya. Roknya sukun, sebelumnya domah. Iya, seperti itu. Karena kita sedang membahas tentang hukum rok dibaca tafkhim atau tarqiq gitu ya. Jadi rok sukun sebelumnya domah. Maka dibaca tafkhim. Insyaallah. Iya. Terus A-nya itu matobi'i. Karena dia berharokat alif, berfathah sebelumnya. Ini memang digolongkan ke dalam mat asli. Tetapi pada hamzah ada nama hukumnya tersendiri. Diingat-ingat apa hukumnya setiap hamzah yang dibaca panjang? Mat badal. Mat badal. Masya Allah, Sahih. Jadi diingat-ingat ya. Kalau hamzah yang dibaca panjang 2 harokat ya, atau dibaca panjang atau mendahulukan hamzah dari huruf mat, itu hukumnya mat badal. Mat badal. Ya, berapa harokat dibaca panjang? 2 harokat. Sahih, Masya Allah. Lanjut. Terus nah hu ini juga hadomir jadinya, Ustazah. Karena dia di wakof. Jadi dibaca wakof dia.
Ha, Dibaca hanya disukun. disukunkan Kan. karena disukunkan. Iya. Jadi dia Kalau hadomir wakof ya, jadinya. Ya, iya, Ustazah. hak domirnya dibaca sukun ya, Sukun, disukunkan ya, ya. karena wakof. Iya. Iya, Kalau Ustazah. dia wasol, berlaku hukum apa nih? Mat sila kosiro. Matsilah kosiroh atau matsilah sugro ya. Sugro, ya. Insya Allah ijabah sahihah. Syukran lagi ya Bunda Sati. Ya, Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Assalamualaikum. Wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi ba'da Bunda Sati. Saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Hela, tafadholi iqra'i ayat ke-18. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Masya Allah, ahsanti. Huruf ainnya, bainianya tambahkan lagi. Fattabi'. Dialirkan. Fattabi'. Oh ya Ustazah. Hmm. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Masya Allah, ahsanti. Seperti itu ya. Jadi, berikan sifatul hurufnya. Hamzah punya syiddah, ya. Jahar, ya. Hamzah ya. Jadi, harus dijelaskan. Ya. Syiddah, bertahan. Ya. Coba sekali lagi, ro-nya ditafkhimkan, yang ro berharokat fathah. Pertama. Oh ya Ustazah. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Masya Allah, ahsanti. Ya, seperti itu. Ya, tafadholi dijelaskan Ya, hukum Ustazah. tajwidnya. Fa'idza dza matobi'i ya Ustazah. Qara'na na matobi'i juga. Di Sofi? situ ya nggak ada apa-apa ya Ustazah. Ya, nggak ada. Fattabi'. Berarti ini, Ya. padahal lihat nih ya, padahal berarti ini tidak termasuk dalam kaidah matsilah. Karena padahal dia sebelumnya dan setelahnya huruf yang berharokat. Ya. Iya Ustazah. Berarti tidak, bukan hak domir. Jadi kalau dia tidak berlaku pematsilah, berarti bukan hak domir, melainkan haknya itu asalnya dari lafaz itu sendiri. Seperti Oh itu iya ya. Ustazah. Ya. Lanjut. Fattabi' nggak ada apa-apa ya juga Ustazah. Fatta. Oh itu apa? Alif lam syamsiyah ya Ustazah. Ya. Alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Iya. Berarti kalau alif lam syamsiyahnya, kalau alif lam syamsiyah berarti lamnya tuntok. Tidak dibaca Ustazah. La tuntok. Ya, la tuntok, tidak dibunyikan. La. Tidak dibunyikan. Ya, la tuntok ya. Ya. Hasan, lanjut. Roknya tafhim karena sebelumnya huruf berharokat domah. Ya, rok sukun sebelumnya. Rok sukun berharokat domah. Domah. Dibaca tafhim. Atau apa arti tafhim? Tebal. Tebal. Sofi. Matobi'i. Kemudian terus yang tadi Ustazah karena kalau itu wakof ya berlaku hak domir biasa, tapi kalau wasol baru berlaku matsilah qasirah. Kalau wakof maka haknya disukun. Oh, disukunkan. Disukunkan ya. Jadi tidak berlaku matsilah sugro atau matsilah qasirah ya. Jadi haknya disukunkan. Jadi kaidah matsilah itu hanya berlaku ketika wasol. Iya, Ustazah. Ya, ini ya. Tuh ya, berlaku ketika wasol. Untuk mempermudah, matsilah itu ditandai dengan waw kecil atau ya kecil. Iya. Ya. Nah, ini ya, waw kecil atau ya kecil. Tadi ini ya kecil nih ya. Yang anak kasih panah ya. Nah, iya, Ustaz. Sama, matsilah kubro juga ya kecil dengan waw kecil. Tetapi di atasnya ada tanda bendera. Lambang mati. Lambang mati, ya. Ya, bisa dipahami insya Allah. Insya Allah Ustazah. Jazakillah khairan.
Wa iyyak. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Bunda 19 ya, Fadoli, Bunda iya, Nita. Bunda Nita, apaan? Ya Ustazah. Dibaca ayat ke-19. Baik Ustazah. Summa inna alaina bayanah. Mm-mm. Bayanah. Summa inna alaina bayanah. Mm-mm. Dari na ke ba, jelaskan, jangan mencuri napas. Summa inna alaina bayanah. Summa inna alaina bayanah. Naknya ada matobi'i. Summa inna alaina bayanah. Sekali lagi. Summa inna alaina bayanah. Ahsan. Bayanah. Bayanah. Alirkan ya. Nah. Nah. Alirkan lagi. Nah. Nah. Ahsan. Seperti itu ya. Alirkan ya. Kasih sifatul huruf. Sempurnakan pada huruf haknya. Sifatul huruf. Masya Allah. Ya. Dijelaskan hukum tajwidnya, Ibu. Summa ini gunah mustadadah Ustazah. Musyaddadah, sahih. Setingkat guna apa? Guna akmal paling sempurna Ustazah. Paling sempurna. Jadi jangan terburu-buru ya. Baik Ustazah. Ya, lanjut. Inna guna mustadadah. Musyaddadah, sahih. Setingkat guna akmal setingkat Ustazah. guna apa? Paling sempurna. Akmal. Ya. Paling sempurna. Terus alaina ini harflin ya Ustazah. Harfulin, sahih. Harfulin. Nanya matobi'i. Baya matobi'i. Nahnya ini hak domir yang disukunkan. Berhenti gitu. Kalau wakaf ya. Kalau wakaf kalau ya, kalau wakaf. berhenti haknya disukunkan. Masya Allah. Kalau wasol ditandai dengan waw kecil, maka berlaku hukum apa kalau wasol? Ke ayat 20. Matsilah. Jadi matsilah sugro. Sugro, sahih. Masya Allah. Syukron lagi, Bunda Nita. Jazakallahu khair Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Saya yang belum? Saya terakhir. Ukti Nana, tolong ditampilkan ayat selanjutnya. Bisa saja. Saya baca Al-Quran saja. Entar Ana nggak bisa ini. Saya tadi terlempar, Ustaz. Ya, sebentar. Katanya dari mana, Ustazah? Ayat ke-20. Ini Ukti Sina yang share screen ini, Ana nggak ini. Oh, Ukti Sina minta tolong. Atau saya baca di Al-Quran saja, Ustazah? Ya, terus ini sudah. Ayat ke-20. Ya, cukup. Cukup. Iya. Iya. Sebentar ya. Ukti Nana sebentar ya. Iya. Ya, sebentar. Oh iya. Ya, tafadholi. Saja. Kalla bal
tuhibbunal ajilah. Diulang lagi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya. Bal tahan ini hirob bainiyah pada lam sukun. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Masya Allah. Sekali lagi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ahsan, Masya Allah. Ya, Fadoli, jelaskan hukum tajwidnya. Kalla lanya matobi'i. Bal tuhibbu bunya matobi'i. Sahih. Nanya berarti alif lam komariah, berarti lam sukunnya dibaca. Dibunyikan. Lam sukunnya dibunyikan. Apa? Sukunnya dituntok. Tuntok. Ya. Tuktab tuntok. Ditulis dan dibunyikan. Ditulis dan dibunyikan. Itu berarti matobi'i. Jilah taknya itu di akhir tamar buta dibaca hak besar. Disukun. Disukunkan. Jadi ketika dibaca disukunkan. Ketika diwakofkan. Ya, ketika wakof maka tak marbutoh dibaca menjadi hak besar. Iya, ya. Tetapi berarti kalau tak marbutoh itu dibaca ketika menjadi hak besar ketika wakof saja ya. Kalau wasol dia tetap dibaca dengan huruf ta. Masya Allah, sahih. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, syukran lagi, Ufti Nana. Ya, jazakallahu saja. Sudah semua. Iya. Bacaannya saja. Sudah semua? Sudah semua. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan. Masih ada beberapa ayat lagi untuk pekan depan ya, karena masih banyak. Ya, insya Allah. Afwan, juga boleh bertanya. Iya, Fadoli, Bunda Sati. Ustazah, Afwan, itu cara menulisnya tuntok itu kayak latinnya tuntok atau gimana Ustazah? Tuntok biasa pakai kof terakhirnya. Oh, tuntok gitu. Iya. Baik. Tuntok, itu aja Ustazah kan. Pakai kof ya, terakhirnya pakai kof. Kalau dia bahasa Indonesianya pakai kof ya. Pakai Q, pakai huruf apa? Q ya. Jadi tuntok. Ya, tuntok. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Umahat, Akhwati? Cukup, Ustazah. Cukup, Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'ah. Jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga Allah berkahi waktu kita saat ini di majelis ini. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan proses belajar kita. Kita sama-sama belajar, berbagi ilmu. Semoga ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pekan depan kita kembali dipertemukan ya untuk meneruskan masih Quran surah Al-Qiyamah. Afwan ya, Umahat, Akhwati, Asifa, Ana mohon maaf apabila di dalam penyampaian Ana ada hal-hal yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan ilmu. Jika terdapat kesalahan ilmu di dalam penyampaian, itu murni kesalahan Ana dan kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya Ustazah, semoga sehat-sehat Ustazah. Amin. Assalamualaikum ya. Utinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Utinana. Ya, silakan.